merah ini kalau perlu. Sensornya kemana sih Pak? Ke sana. Oh, kayaknya habis waktu untuk ini deh. Gimana? Boleh nggak kalau pakai Astrat aja? Next gitu. Boleh ya? Ya, biar Makasih ya Mas ya. Sip. Udah bisa dimulai? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Sri Rejeki, saya dari Universitas Widya Tama. Di sini saya ingin memaparkan hasil riset saya mengenai preservasi nilai-nilai humanis melalui komodifikasi mitos dalam platform digital. Jadi ini adalah salah satu dari rumusan masalah disertasi saya, sehingga saya memasukkan nama-nama promotornya. Oke, next. Nah, dimulai dari pendahuluan. Mungkin teman-teman di sini sudah sangat sering mendengar yang namanya mitos. Untuk zaman sekarang mitos itu mayoritas orang tidak akan percaya sama mitos, tapi faktanya di lapangan masih banyak orang yang percaya sama mitos. Contohnya ini, saya melakukan penelitian di makam Syekh Kuro Karawang. Syekh Kuro ini salah satu ulama atau salah satu wali penyebar agama Islam di tanah Sunda. Nah, banyak masyarakat berbondong-bondong datang ke sana untuk meminta keberkahan. Atau yang paling sering adalah untuk meminta harapan agar doa-doanya dikabulkan. Gitu. Jadi mitos yang ada di makam Syekh Kuro adalah jika orang datang ke sini berdoa di sini maka harapan terkabulnya doa itu akan meningkat. Seperti itu. Nah, mereka melogikakan atau mengibaratkan jika kita mau bertemu presiden maka kita harus melewati ring 1, ring 2, ring 3 gitu. Jadi kita harus menerobos ring-ring itu agar bisa menggapai presiden. Begitupun dengan ini, jika kita ingin berdoa kepada Allah maka kita harus mendekati ulama-ulama sekitarnya. Namun yang jadi masalah adalah ulama ini sudah meninggal gitu. Apakah bisa membantu orang yang masih hidup? Sehingga itu namanya mitos karena tidak bisa dibuktikan secara ilmiah kebenarannya. Oke. Nah, terlepas dari mitos yang ada, makam Syekh Kuro sudah menjadi salah satu tujuan wisata religi di Jawa Barat sehingga praktik komodifikasi tidak dapat dihindarkan. Komodifikasi itu apa? Sederhananya komodifikasi itu jual beli. Jadi, yang dijual di makam keramat itu apa? Mitos ternyata. Mereka menjual mitos, menjual harapan orang-orang. Itu yang saya lihat di lapangan seperti itu. Jadi ketika saya nanya pengunjung, ternyata mereka rata-rata memang punya motif-motif tertentu selain mencari keberkahan. Dan itu dibiarkan oleh pihak pengelola. Sehingga saya simpulkan, oh mereka melakukan praktik jual beli mitos. Seperti itu. Itu yang melatar belakangi penelitian ini. Oke, next. Nah, Kebaruan dari penelitian ini yang pertama adalah ternyata mitos tidak selamanya dipandang negatif, namun memiliki nilai humanis yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Taruhlah masyarakat sudah sangat percaya sama mitos, sudah meyakini bahwa mitos itu bisa mengabulkan doa-doa tadi, apa yang harus dilakukan nih sama orang-orang atau sama masyarakat yang percaya ini? Setelah saya cari tahu ternyata ada baiknya loh, ada nilai positif di balik itu semua. Nilai positif yang bisa diambil itu apa? Nilai-nilai humanis yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Next. Oke, nah metode penelitian yang digunakan adalah mixed method. Saya menggunakan kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif ini saya sebar ke 100 orang responden, lalu pengunjung terutama. Lalu kualitatif ini saya lakukan wawancara mendalam ke dinas pariwisata, pengelola dan para kuncen. Oke, next. Nah, ini hasil penelitiannya, bisa dilihat karakteristik usia pengunjung ternyata 40% ini berusia 31 sampai 45. Jika dilihat dari usia ternyata orang dewasa yang masih percaya sama mitos dan faktanya seperti ini. Next.
Nah, ini karakteristik profesi pengunjung. 32% petani, 32% wira swasta. Jadi rata-rata yang ke sana ingin hasil panennya bertambah, meningkat, atau ingin dagangannya laris. Bahkan yang paling fenomenal kemarin ada caleg datang ke sana untuk lolos pemilunya seperti itu. Next. Nah, ini klasifikasi pengetahuan terhadap mitos. Sebanyak 94% mereka mengetahui bahwa itu namanya mitos, tapi mereka masih meyakini. Lalu kepercayaan akan mitos 87%, lalu mitos yang berhubungan dengan mimpi nanti saya akan jelaskan, itu 52%, mitos berupa larangan yang dapat memberikan dampak buruk 72% dan sebagainya. Intinya apa? Dari data ini membicarakan bahwa masyarakat masih percaya terhadap mitos, terutama pengunjung-pengunjung yang datang ke makam Syekh Kuro. Enggak lihat dari usianya dewasa atau enggak lihat dari profesinya, ternyata mereka masih percaya mitos itu. Next. Nah, ini klasifikasi mitos. Mitos pertama yang ada di makam Syekh Kuro Karawang. Mitos yang berhubungan dengan mimpi mengenai penunjukan kuncen. Kuncen itu juru kunci ya teman-teman. Jadi juru kunci ini ditunjuk harus berdasarkan mimpi. Jadi kalau nggak mimpi ya nggak bisa jadi kuncen. Nah, kita kan tidak bisa memvalidasi kebenarannya. Benar nggak sih dia mimpi seperti itu gitu kan? Nah, ternyata prosedurnya ada. Jadi kuncen senior akan melakukan wawancara untuk memvalidasi bahwa calon kuncen ini beneran loh mimpi tentang makam keramat, mimpi tentang kesejahteraan lingkungan di makam keramat dan sebagainya. Itu ada prosedurnya ternyata. Nah, nilai humanis yang dapat diambil dari mitos ini adalah nilai intelektual, bahwa meskipun mereka percaya perekrutan kuncen itu berdasarkan mimpi, tapi mereka mempertahankan adat istiadat dan menjaga tradisi. Itu tradisi mereka kok, selama tidak membahayakan lingkungan, it's okay gitu. Itu nilai humanisnya. Selanjutnya adalah mitos berupa larangan yang dapat memberikan dampak buruk. Pernah dengar nggak? Misalnya kalau pulang dari makam itu harus bersih-bersih, harus menyucikan diri. Kalau enggak nanti kena sial. Atau enggak pulangnya nabrak kucing, intinya kena sial seperti itu. Sama, mitos di berbagai daerah di Indonesia pun sama, di Karawang juga sama ternyata mitosnya. Namun dari mitos tersebut ada nilai moral, yaitu terjaganya sikap dan perilaku yang baik. Enggak ada salahnya kok kita mandi setelah dari makam, kan jadi bersih, jadi suci lagi, seperti itu. Itu yang akan dipreservasi itu bukan mitosnya, tapi nilai-nilai humanisnya gitu. Selanjutnya adalah mitos yang berupa cerita turun-temurun, katanya-katanya. Misalnya, gampangnya adalah gini, jangan duduk di depan pintu, nanti susah dapetin jodoh. Sering dengar ya mitos seperti itu, sama. Dimanapun ada mitos seperti itu. Cuman jika kita tinjau lebih jauh, oh ngehalangin jalan orang kalau kita duduk di situ. Nah kayak gitu loh. Mitos yang berupa cerita turun-temurun di makam Syekh Kuro ini bilang bahwa kalau misalnya pengunjung datang ke makam Syekh Kuro secara rutin, dia akan mendapatkan peluang lebih besar untuk terkabulnya doa. Mitosnya seperti itu. Nah, nilai humanisnya adalah pengunjung memiliki motivasi tertentu dalam melaksanakan ziarah. Jadi ternyata selain ziarah kita mendoakan orang yang meninggal, pengunjung juga jadi punya motivasi tambahan seperti itu. Yang terakhir adalah mitos dalam ritual tawasul. Tawasul ini ziarah ya, tawasul ini adalah ziarah. Cuman yang membedakan adalah kalau tawasul di makam Syekh Kuro itu pakai perantara kemenyan, bakar kemenyan sama air yang dimasukkan ke dalam botol. Jadi air itu didoakan, lalu nanti itu diminum, niscaya akan terkabulnya doa cenah seperti itu. Tapi kan namanya juga mitos ya, saya menyampaikan aja. Nah, nilai yang diambil adalah nilai ketuhanan. Kenapa? Pengunjung memantapkan keyakinan bahwa berdoa hanya kepada Allah meskipun menggunakan perantara yang berbeda. Ibaratnya gini, kalau kita sakit, kita datang ke dokter dapat obat. Nah, obat yang diminum itu adalah perantara. Gitu juga dengan mitos di tawasul. Katanya air minum itu sama bakar kemenyan itu adalah perantara. Berdoa mah tetap kepada Allah, versinya mereka seperti itu. Next. Nah,
Yang ingin saya lestarikan apa? Apakah mitosnya? Oh bukan. Karena mitos ini sudah mendarah daging di masyarakat, kita tidak bisa mengedukasi bahwa itu mitos ibu, nggak usah percaya. Itu sulit sekali. Maka yang akan saya tonjolkan adalah pelestarian nilai-nilai humanisnya yang ada dalam mitos, seperti itu. Jadi ini hasil dari di lapangan ya, pelestarian mitos melalui komodifikasi di lapangan. Praktek komodifikasi terlihat pada pengunjung dan kuncen yang secara tidak langsung melakukan teknik pemasaran word of mouth mengenai kelebihan berziarah di makam Syekh Kuro. Jadi memang secara tidak langsung mereka sudah melakukan pelestarian mitos melalui komodifikasi. Apa yang mereka lakukan? Mereka cerita, saya rajin kesini kemarin dapat rejeki nomplok tiba-tiba. Terus kata saudara saya seperti ini, kata saudara saya seperti ini. Itu. 2 menit lagi ya. Oke, next. Nah ini adalah praktek-praktek komodifikasi mitos di makam Syekh Kuro. Ada komodifikasi konten, halayak, dan pekerja. Intinya adalah gini, komodifikasi mitos itu sudah ada, namun mereka tidak secara tersirat mengatakan bahwa saya jual beli mitos. Karena itu sudah ada, maka saya membuat hal positif dari kejadian itu. Hal positifnya apa? Kita ambil nilai humanisnya saja. Jadi yang dilestarikan adalah nilai humanis, jangan mitosnya. Itu hasil penelitian dari saya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Ibu